Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansa Putra Ginting dengan NPM 2022-107-15-13-9 dari kelompok 2 Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Yang saya hormati Ibu Dr. Herlawati, SSI MMM.Com, selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi tentang mengenai kecerdasan buatan dengan Python, pendekatan praktis. Fokus topik yang akan saya sampaikan yaitu terkait bab 4 mengenai pengantar pembelajaran mesin. Pertama-tama, apa itu pembelajaran mesin? Menurut Samuel, pembelajaran mesin memungkinkan komputer belajar tanpa diprogram langsung. Tujuan utamanya adalah mempelajari data menggunakan algoritma yang sesuai dengan jenis masalah. Pembelajaran mesin terus berkembang untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan data oleh mesin. Adapun dua metode utama yang akan saya jabarkan yaitu ada supervised learning dan unsupervised learning. Apa itu supervised learning? Supervised learning itu adalah teknik yang melatih algoritma dengan data berlabel untuk memprediksi kategori, klasifikasi, atau nilai numerik regresi. Model adalah hasil dari proses belajar pola pada data pelatihan untuk prediksi data baru. Berikut adalah contoh tipe datanya. Ini ada fitur atribut, dan ini ada labelnya. Di bawah itu laku terjual adalah label yang dicari. Nah, adapun algoritma yang digunakan yaitu ada linear regression, ada decision tree, ada Canis network, ada pun supervised learning. Nah, selanjutnya itu ada unsupervised learning. Apa itu unsupervised learning? Unsupervised learning ini adalah metode pembelajaran mesin untuk menemukan pola sembunyi dalam data tanpa label. Nah, sistem belajar secara mandiri tanpa pengawasan manusia dan memungkinkan analisis data statis. Berikut adalah tipe datanya. Nah, ini ada fitur dan atribut, dan label yang dicari itu tidak ada karena untuk mencari pola yang tersembunyi. Nah, lalu ada contoh algoritmanya ya, seperti algoritma Cummings untuk clustering. Nah, selanjutnya membahas tentang dataset. Apa itu dataset? Dataset itu adalah kumpulan data yang digunakan untuk melatih, menguji, atau mengevaluasi model pembelajaran mesin. Dataset ini biasanya terdiri dari data yang telah dikumpulkan dan diatur dalam format tertentu, seperti tabel, gambar, teks, atau lainnya, tergantung pada aplikasi yang akan digunakan. Nah, pembagian dataset ini ada 3, yaitu ada data pelatihan, data validasi, dan data pengujian. Nah, data pelatihan ini digunakan untuk melatih dan mengembangkan model. Lalu ada data validasi yang digunakan untuk evaluasi kinerja selama pelatihan dan mencegah overfitting atau underfitting. Lalu ada data pengujian. Data pengujian ini digunakan untuk mengukur akurasi pada model pada data baru. Selanjutnya akan membahas tentang algoritma dasar machine learning. Nah, pertama yaitu ada regresi linear. Apa itu regresi linear? Regresi linear ini adalah metode statistik dan machine learning untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen terkait dengan variabel independen atau prediktor. Nah, tujuannya itu adalah menemukan garis atau pola linear terbaik untuk menggambarkan hubungan tersebut dan memprediksi nilai target berdasarkan variabel independen. Nah, analisis regresi ini memiliki setidaknya 3 kegunaan, yaitu ada untuk mendeskripsikan fenomena data atau kasus sekali, 2 untuk tujuan kontrol dan untuk tujuan prediksi. Adapun contoh kasusnya itu seperti memprediksi harga rumah. Nah, selanjutnya ada Canis network atau KNN. Nah, apa sih itu algoritma Canis network ini? Algoritma Canis network ini adalah metode yang digunakan untuk mengklasifikasi objek berdasarkan data latih yang memiliki jarak terdekat dengan objek tertentu. Nah, contoh kasusnya itu seperti sistem rekomendasi film. Nah, selanjutnya itu ada supervised machine.
Apa itu supervisor mesin? Algoritma supervisor mesin ini atau SVM ini adalah metode yang untuk mencari hyperplane optimal untuk memisahkan dua kelas dengan memaksimalkan margin antara data latih dan batas keputusan. Nah, algoritma ini memiliki beberapa keunggulan seperti kinerjanya yang baik itu pada dataset yang kecil maupun yang besar. Lalu performa yang bagus pada data yang memiliki dengan banyak atribut dan kemudahannya dalam implementasinya. Nah, contoh kasusnya itu seperti klasifikasi email spam. Nah, selanjutnya ini adalah implementasi praktis dengan scikit-learn. Apa itu scikit-learn? Scikit-learn ini adalah library Python untuk machine learning yang baik digunakan untuk di industri dan akademis. Dibangun di atas NumPy dan SciPy. Nah, scikit-learn ini menawarkan performa optimal dengan API yang memudahkan pengguna. Namun, library ini kurang cocok untuk data yang berukuran sangat besar. Ada pun beberapa tahap untuk implementasi praktis dengan scikit-learn ini, yaitu ada persiapan data, pemilihan model, dan pelatihan dan evaluasi kinerja model. Pertama itu ada persiapan data. Nah, persiapan data ini terdiri lagi dari 3 langkah, yaitu ada eksplorasi data, ada pemrosesan data, dan ada lagi pembagian data. Nah, pertama itu apa eksplorasi data ini? Apa sih eksplorasi data ini? Eksplorasi data ini tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik data, terus ada statistik, deskriptif, dan hubungan antar variabel. Selanjutnya ada pemrosesan data. Pemrosesan data ini tujuannya untuk memastikan bahwa data siap digunakan dalam pelatihan model. Pemrosesan ini mencakup proses seperti menangani nilai yang hilang atau nilai yang tidak ada, mengatasi outlier, terus melakukan transformasi data, dan normalisasi. Lalu ada pembagian data. Nah, seperti yang sebelum dibahas, itu pembagian data agar model dapat dievaluasi secara objektif. Data ini harus dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada data pelatihan dan data pengujian. Nah, data pelatihan ini bisa digunakan untuk melatih model, dan data pengujian ini untuk mengukur kinerja model. Nah, pembagian data ini biasanya bagi menjadi 70% data pelatihan, 30% data pengujian, ataupun 20% data pelatihan, 80% data pelatihan, 20% data pengujian, ataupun sebagian besar digunakan untuk data pelatihan dan sedikit sisanya untuk data pengujian. Lalu ada langkah selanjutnya, yaitu pemilihan model dan pelatihan. Nah, setelah data siap, berikutnya adalah memilih model yang tepat dan memberikan pelatihan kepadanya. Contoh algoritma untuk pemilihan model ini itu ada seperti tadi ya, regresi linear, Bayes network, dan support vector machine. Nah, langkah selanjutnya setelah pemilihan model dan pelatihan model tersebut, itu selanjutnya adalah evaluasi kinerja model. Nah, setelah model dilatih, langkah berikutnya adalah mengevaluasi kinerja dengan menggunakan dataset pengujian. Nah, ada pun beberapa metode evaluasi kinerja model, seperti contoh dalam klasifikasi, itu ada convolution metric, precision, accuracy, recall, dan F1 score. Lalu, contohnya pada regresi itu ada MSI, MAE, terus ada RMSI, ada lagi R2 atau R-square. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.